Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Pratama S. NIM saya 204100032, jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, kelas B. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi tentang mengapa teknik sipil membutuhkan statistika. Di slide pertama ini ada pendahuluan. Mata kuliah statistika bagi mahasiswa sangat diperlukan, terutama ketika seorang mahasiswa harus mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk pembuat skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam hal ini, pengetahuan statistik dipakai dalam menyusun metodologi penelitian. Sebagai suatu ilmu, kedudukan statistika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan. Oleh karena itu, untuk memahami statistika pada tingkat yang tinggi, terlebih dahulu diperlukan pemahaman ilmu matematika. Statistik diperlukan di bidang teknik sipil untuk bisa mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan-hubungan yang terdapat pada data yang dikumpulkan, diproses dan disajikan kepada yang membutuhkannya, atau juga sebagai alat bantu pengembalian keputusan. Untuk penerapan statistika di teknik sipil sebagai pencegah kegagalan dalam suatu bangunan dan pengendalian mutu bangunan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang statistika adalah ilmu tentang pengumpulan, analisis, data, interpretasi data. Dalam teknik sipil, data sangat penting untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Di slide keempat ini terdapat definisi. Definisi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, sementara statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Artinya, terdapat perbedaan statistik dan statistika yang cukup mendasar dan signifikan. Ilmu statistika memang sangat dibutuhkan saat ini. Statistika bisa diterapkan dalam berbagai bidang, dari mulai bisnis, ekonomi, industri, pemerintahan, kesehatan, pertanian, ilmu sosial, ilmu alam, dan lain-lain. Nah, dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian ilmu statistika. Berikut ini teori statistika menurut beberapa ahli. Pengertian statistika menurut Sigit Nugroho. Pengertiannya adalah hasil-hasil pengolahan dan analis data statistik dapat berupa modus, median, dan sebagainya. Statistika dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Pengertian menurut Siregar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai pedoman sains atau pengembalian keputusan. Menurut Marguerre F. merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Statistika merupakan ilmu dan seni pengembangan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan mentabulasi, menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penataran induktif berdasarkan matematika probabilitas. Arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisanya, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Yang berikutnya adalah definisi statistika menurut Sudrajat.
merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisis, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Arti statistika menurut Modern Hall adalah salah satu bidang sains yang berhubungan dengan ekstraksi informasi dari sebuah data numerik dan digunakan untuk membuat keputusan dari suatu populasi dari mana data itu didapatkan. Arti statistika menurut Kendall dan Stuart merupakan cabang dari metode ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mengukur sifat-sifat dari populasi yang ditemukan. Pengertian statistik menurut Asher adalah hal-hal yang berkaitan dengan suatu langkah atau metode dalam menarik sebuah kesimpulan dari hasil uji coba. Definisi statistika adalah suatu teknologi dari salah satu metode ilmiah dan berkaitan dengan percobaan penyelidikan dan penarikan kesimpulan. Stoltory mengungkapkan bahwa pengertian statistik sebagai cara atau metode yang memberikan langkah-langkah guna untuk menilai ketidakpastian dari sebuah kesimpulan yang sifatnya induktif. Definisi statistik menurut Freud dan Walpole adalah salah satu sains dan ilmu pengetahuan dalam pengambilan suatu keputusan yang belum pasti. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran. Statistik digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan tentang cara-cara pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Berikut ini adalah penjabaran secara lengkap dan fungsi statistika. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistik merupakan teknik untuk membuat pertandingan. Statistik dapat memperluas pengalaman individu, sedangkan peranan dari statistik itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada membantu penelitian dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Selanjutnya ada membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya adalah membantu penelitian dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas dasar yang terkumpul. Penentuan sampel statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan populasi. Mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistik berperan dalam menguji apalah instrumen yang digunakan sudah valid dan variabel. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam, misalnya dengan dibikinkan tabel atau diagram. Yang keempat adalah analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk menganalisis data dalam menguji hipotesis. Hal ini ada beberapa teknik yang digunakan seperti regresi, ANOVA, SEM, dan lain-lain. Jenis-jenis statistika. Dalam statistika dikenal ada beberapa jenis data. Data dapat berupa angka, dapat pula bukan berupa angka. Data berupa angka disebut data kuantitatif, dan data yang bukan angka disebut data kualitatif. Berdasarkan nilainya, dikenal dua jenis data kuantitatif, yaitu data diskrit yang diperoleh dari hasil perhitungan dan data kontinu yang diperoleh dari hasil pengukuran. Menurut sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data intern adalah data yang bersumber dari dalam suatu instansi atau lembaga pemilik data. Data ekstern, yaitu data yang diperoleh dari luar. Data ekstern dibagi menjadi dua jenis, yaitu data premier dan data sekunder. Data premier adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, dan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Kemudian, dalam statistika juga terdapat istilah populasi dan sampel. Berikut ini dipaparkan pengertian populasi dan sampel menurut beberapa ahli.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Kemudian, menurut Isaac dan Michael, didapatkan dari tabel penentuan jumlah sampel yang taraf signifikan 5%. Bila populasinya sebanyak 25, maka sampel sebanyak 23 orang. Yang selanjutnya adalah skala pengukuran. Salah satu aspek penting dalam memahami data untuk keperluan analisis, terutama statistika inferensial, adalah skala pengukuran. Secara umum, terdapat 4 tingkat atau jenis skala pengukuran, yaitu yang pertama adalah skala nominal, adalah skala yang hanya mempunyai ciri untuk membedakan skala ukur yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah skala ordinal, adalah skala yang selain mempunyai ciri untuk membedakan juga mempunyai ciri untuk mengurutkan pada rentang tertentu. Yang ketiga adalah skala interval, adalah skala yang mempunyai ciri untuk membedakan, mengurutkan, dan mempunyai ciri jarak yang sama. Yang keempat adalah skala rasio, adalah skala yang mempunyai 4 ciri, yaitu membedakan, mengurutkan, jarak yang sama, dan mempunyai titik nol yang tulen. Yang selanjutnya adalah hubungan statistika dengan teknik sipil. Untuk penerapan statistika di teknik sipil sebagai pencegahan kegagalan dalam suatu bangunan dan pengendalian mutu bangunan. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjabaran dari peran statistik dalam penelitian teknik sipil. Yang pertama, ada peranan statistika dalam penyusunan metode teoritis. Dalam usaha memecahkan masalah penelitian, mula-mula orang belum mempunyai gambaran yang jelas dan detail mengenai keadaan sesungguhnya. Berdasarkan penelaah keputusan, apa yang dimilikinya adalah gambaran garis besar, gambaran mengenai pokok-pokoknya yang merupakan abstrak dari keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, ada peranan statistika dalam perumusan. Peranan statistika sebagai pernyataan yang menunjukkan pertautan antara dua variabel atau lebih. Itu sebenarnya adalah perumusan menurut metode matematis. Karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar mengenai teori ini. Yang selanjutnya adalah 3 peranan statistika dalam pengembangan alat pengembalian data. Sebelum seseorang menggunakan suatu alat pengambil data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan itu mempunyai taraf reliabilitas dan taraf validitas yang diperlukan. Untuk menguji kualitas alat pengambilan data itu, cara yang terbaik ialah dengan menerapkan metode-metode statistik tertentu. Statistika dengan teknik sipil. Yang keempat, peranan statistika dalam penyusunan rencana penelitian. Keunggulan dan kekurangan yang terletak pada masing-masing rancangan, yaitu keunggulan dan kekurangan dilihat dari sudut pertimbangan statistik. Hal demikian, dengan cara itulah peneliti dapat mengetahui kekuatan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai masalah yang sedang ditelitinya. Yang kelima, peranan statistika dalam penentuan sampel penelitian. Tujuan teknik penentuan sampel yaitu agar diperoleh sampel yang representatif bagi populasinya. Penggunaan teknik-teknik tersebut hanya sah kalau asumsi-asumsi yang mendasarinya terpenuhi. Namun, tidak dapat diingkari bahwa bagian statistik ini telah banyak membantu para peneliti dalam melakukan kegiatannya. Yang keenam, peranan statistika dalam pengolahan data, analisis data. Statistika telah membantu mengembangkan teknik-teknik untuk mengklasifikasikan data dan menyajikan data yang sangat membantu para peneliti. Juga telah mengembangkan teknik-teknik perhitungan harga-harga tertentu. Selain daripada itu, statistika juga telah mengembangkan teknik-teknik perhitungan harga-harga tertentu. Selanjutnya adalah perencanaan berdasarkan data. Menganalisis data survei tanah, lalu lintas, dan curah hujan.
Perencanaan dalam teknik sipil sangat terbantu dengan data statistika. Statistika membantu insinyur dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam berbagai proyek konstruksi. Contohnya adalah menentukan beban maksimal pada jembatan. Selanjutnya adalah pengendalian kualitas. Menggunakan statistika untuk menguji mutu bahan seperti beton dan baja. Penerapan metode statistik untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas proses konstruksi dan material, memastikan bahwa proyek teknik sipil memenuhi standar yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman dan tahan lama. Contohnya uji selang beton atau uji tarik baja. Yang selanjutnya adalah analisis resiko dan keandalan. Mengatasi ketidakpastian dalam beban dan kondisi tanah, statistika memperkirakan kemungkinan kegagalan struktur. Metode ini mengevaluasi potensi bahaya dan memastikan bahwa struktur atau sistem teknik sipil dapat berfungsi dengan andal, bahkan dalam kondisi yang tidak pasti. Evaluasi dan pemeliharaan. Menggunakan data kerusakan untuk menentukan jadwal pemeliharaan. Evaluasi dan pemeliharaan statistika dalam teknik sipil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan infrastruktur. Contoh, evaluasi kondisi jalan dan jembatan secara berkala. Selanjutnya adalah uji laboratorium dan eksperimen. Mengolah hasil uji kuat tekan beton dan tanah. Statistika memastikan hasil uji konsisten dan valid. Pemodelan dan prediksi. Prediksi curah hujan, lalu lintas, dan umur jalan. Statistika digunakan dalam simulasi dan perencanaan ke depan. Kesimpulan yang pertama adalah statistika membantu insinyur sipil membuat keputusan berbasis data, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan proyek. Seringkali, orang tidak menemukan korelasi antara statistik dengan dunia teknik sipil. Orang awam akan berkata keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun, sebenarnya argumentasi tersebut sangatlah salah. Antara statistik dan teknik sipil memiliki korelasi yang kuat. Utamanya, perhitungan statistik pada teknik sipil digunakan untuk mengetahui korelasi antara kejadian yang terjadi, perhitungan peluang, dan sebagainya. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hubungan antara statistik dengan teknik sipil melalui beberapa perhitungan, antara lain regresi linier, koefisiensi korelasi, dan koefisiensi determinasi. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.